Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan menyanyikan Lord, I lift your name on high. Mari saudara, kita berdiri, bertepuk tangan, memuji Dia. Kita mau tinggikan namanya, Raja dari segala raja. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sebentar saudara, di chorusnya ada gerakannya ya. Kita mulai sekali lagi, lihat saya ya gerakannya. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I have to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sekali lagi dengan gerakan. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Kali lagi. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Ready? You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Terakhir. Lord, I lift your name on high. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita sorga, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk saudaraku, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami ada di hadirat-Mu, di rumah-Mu yang kudus. Bukan karena kami hebat, pintar, gagah, ataupun apa yang kami sudah capai di bumi ini.
tetapi semua karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang maha besar atas kami. Kami mau bersyukur dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, boleh beribadah memuji-Mu, dan belajar firman-Mu dan bertumbuh, berbuah di dunia ini. Sebagai gereja-Mu ya Tuhan, di muka bumi ini kami satu keluarga yang Tuhan sudah selamatkan, kami ingin saling mendoakan satu dengan yang lain. Saat ini kami berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menunggu pemulihan. Tuhan curahkan belas kasihan-Mu. Kami terus menopang Ibu Evi Tamarindang di dalam doa, Anton Warau yang masih dalam proses pemulihan dari kansernya. Tuhan, Kau yang dapat menyembuhkan. Bagimu kanker itu terbatas ya Tuhan. Bagimu hanya berfirman mereka dapat sembuh. Hanya dengan berfirman Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami. Kami mendengar kabar Christopher di Jakarta, adiknya Ingrid sudah membaik. Tuhan terus menjamah dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, untuk kondisi matanya. Tuhan sembuhkan dia secara sempurna. Dia bisa melihat dengan jelas. Kami bersyukur kakinya sudah tambah kuat. Tuhan pakai dia. Sisa waktu yang Tuhan kasih di bumi ini boleh berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami terus doakan mereka yang lain yang dalam pemulihan, Pak Harili, Cisil Fiaso, dan semua yang lain, Pak Indra, Arthur Palar, dan semua yang lain yang terus kami doakan satu persatu yang tidak bisa kami sebut juga hari ini. Tuhan jamah juga Om Paul, koordinator Evergreen kami. Semua senior-senior kami ya Tuhan dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang menumpangkan tangan, Tuhan yang menjadi sahabat, Tuhan yang menyertai. Atau ada yang hadir di sini maupun yang mengikuti online, yang tubuhnya sakit, tubuh lemah. Ya Tuhan, Kau berjanji kuasa darah-Mu mengampuni dosa. Kuasa darah-Mu juga menyembuhkan sakit penyakit. Mujizat-Mu masih nyata ya Tuhan. Kami doakan Charlie. Kami tidak mengerti banyak hal di dunia ini. Satu hal kami ngerti, Tuhan kalau Kau izinkan dia lahir, pasti ada fungsinya. Pasti ada kemuliaan-Mu yang mau dinyatakan. Kami doakan ya Tuhan, yang menantikan mujizat-Mu dalam ekonomi, keluarga, sekolah, masa depan, status teman hidup, dan berbagai pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau yang menjawab sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami doakan persiapan Good Friday hari Jumat. 1 tahun 1 kali kami mengenang kematian-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya bisa libur. Yang bekerja juga boleh minta libur. Kami ingin datang Tuhan. Mengenang cinta kasih-Mu. Dan pasca minggu depan Tuhan kami mau rayakan. Kalau Engkau tidak bangkit, sia-sia iman kami ya Tuhan. Itu sebabnya ajar kami memberitakan kabar ini. Sekaligus mengajak jiwa-jiwa baru ke hadapan Tuhan. Supaya hidup kami tidak mandul ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah Palm Sunday ini ya Tuhan. Dari awal hingga akhir, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan mujizat-Mu, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Tidak bosan-bosan kami berdoa dan bernyanyi, berharap dan beriman. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi dan berdoa dan beriman. Curahkanlah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta berkat dan meminta mujizat. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, siapa yang punya palm leaf di tangannya? Ada yang punya? Ada yang tidak ada? Siapa yang belum punya? Yang belum punya angkat tangan. Kita akan memberi karena gereja sudah membeli banyak. Oke, semua oke ya? Pakai ya, sebentar lagi ya. Kita mau nyanyi Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana. Mari lambaikan, Hosana, memuji Tuhan, Allah yang kuasa. Hosana, Hosana. Mari silakan berdiri saudara. Hosana in the highest. Lord, we lift on your name with heart full of praise. Be exalted, be exalted, the Lord our God. Hosana in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory, 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 glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name. We lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Glory to the King of Kings. Hosana, yang paling meriah. Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, 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 Hosana in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with heart full of praise. Thank you, Lord. Be exalted, be exalted. God. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Sekali lagi. Hosana in the highest. Puji Tuhan. Hosana. Mari sekali lagi together. Hosana. Hosana. Dua kali aja ya. Ada yang tahu apa artinya Hosana? Pak Edi nggak boleh jawab. Ada yang tahu? Artinya save us, we pray. Atau deliver us God. So pada saat Anda begini memuji Tuhan dan meminta Tuhan, Tuhan deliver us. Save us, oh Savior. Amin saudara, indah Amin. Sekali. Silakan duduk saudara-saudara. Oh sorry, berdiri lagi. Kita akan memperdengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Menyanyikan pujian sebelum firman.
Kalau Anda melihat ini, siapa yang sudah tahu lirik lagu ini? Lagunya sudah lama, tapi indah sekali dan saya suka sekali lagu ini. Mengingatkan kita sebagai umatnya untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur, dan tahu tujuan hidup kita. Apa tujuanmu hidup di sini? Di sini dikatakan dalam lagu ini. Kalau Anda sudah tahu lagu ini, pejamkan mata, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat segala yang kau berikan. Mari kita menyanyi. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang Tutup matamu kalau kamu sudah tahu lagu ini. Hayati. Bicara dengan Tuhan. Jangan peduli kanan kiri. Hanya matamu kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Mari saudara-saudara kita berdiri, berikan persembahan yang terbaik. Ku sembah kau Tuhan Yesus. Tuhan. Lihatlah kami Tuhan. Ku sembah Hati kami Tuhan bersembah menyembah Engkau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan. Puji Dia. Puji Dia. Berikan dirimu kepadanya untuk kemuliaan-Nya kepadamu, Untuk kemuliaan namamu. sekali lagi ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan. Ya Tuhan, Ku sembah kau. siapakah kami ini Tuhan bisa menyembah Allah yang begitu kudus? Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Lord Jesus, this is the song that we sing to you. We worship you, Lord. We praise your name. We glorify your name, Lord. Thank you, Lord Jesus, you save us. So we have a clear purpose in this life to glorify your name,
to live accordingly to your truth and be blessing for many, many people, Lord. We pray for our children, our youth, Lord, you bless them. When they study at school, while you put them in the marketplace, wherever they are, Lord, they can really become a good witness of you. You bless our Sunday school teachers, youth teachers, Lord. You use them as a tool of blessing to teach them according to your love, your kindness, your truth, Lord. So they stand firm in this world, Lord. In the big struggle of this life, we believe, Lord, your resurrection is the power. Your Holy Spirit that given us is the power that help every one of us, especially our children, to face all the temptation and live accordingly to your truth and have a victorious life, Lord. We thank you, we praise you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mati dan bangkit buat kami, kebangkitan-Mu adalah kuasa yang terbesar. Kuasa Roh Kudus di dalam kami adalah kuasa yang terbesar, sehingga kami hidup berkemenangan memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapkan hati kami menerima firman-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior, our King of Kings. Amen, amen. Please be seated. Children, youth, you may go to your class. Terima kasih Ira dan kawan-kawan. Hari ini hari yang spesial, Minggu Palem, Palm Sunday. Jadi izinkan saya mengucapkan selamat hari Minggu Palem. Happy Palm Sunday. You should, say to me too. Happy Palm Sunday. Ya, selamat hari Minggu Palem. Ya, hari Minggu Palem kita mengingat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dia tahu tujuannya ke sana adalah untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem tidak menunggang kuda, walaupun dia adalah raja segala raja. Dia menunggang seekor keledai yang muda, yang belum pernah ditunggangi. Itu adalah lambang atau simbol kelemah lembutan dan rendah hati. Sebab masuknya Yesus ke Yerusalem itu adalah sebagai Raja Damai. Raja yang akan mati di atas kayu salib, memberi perdamaian, pendamaian bagi kita sehingga hubungan kita dengan Bapa itu bisa terselesaikan dari musuh Allah menjadi anak Allah. Amin. Itu sebabnya seluruh masyarakat Yerusalem waktu itu bersorak, Hosana, Hosana, tadi dijelaskan oleh Ira. Ya Tuhan, selamatkan kami, kasihani kami, bebaskan kami. Itu sebuah iman, sebuah harapan bahwa Yesus Sang Mesias akan menolong dan menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ada seorang wanita yang tahu jelas ini. Dia tahu peristiwa ini. Dia tidak mengharapkan Yesus datang sebagai panglima politik, panglima perang, ya, raja yang akan membangun kerajaan di Israel, seperti harapan sebagian orang Israel hari ini, harapan palsu bahwa kelak Israel akan menjadi kota terbesar, termulia, yang menguasai seluruh dunia. Bukan itu kedatangan Tuhan. Wanita itu mengerti Yesus datang sebagai Mesias yang akan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya diam-diam dia mempersiapkan sesuatu bagi sang raja, Raja Damai itu. Mari kita baca kisahnya di Matius 26, persiapan bagi Raja Damai. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Sebuah persiapan bagi Yesus. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan, Matius 26, 6 sampai 13. 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam
berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, dia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, kalau saudara suka pakai minyak wangi, maka memakai minyak wangi itu ada seninya. Siapa ibu-ibu yang tiap hari pakai minyak wangi? Pasti ada seninya. Tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Dan harus disemprotkan atau ditaruh di tempat-tempat khusus yang tertentu. Nah, di mana saja yang akan ditaruh? Ini rahasia wanita. Tapi wanita di sini yang kita ketemu di teks ini, siapa dia? Di situ tidak disebutkan namanya. Tapi kalau saudara membaca Yohanes 12 ayat ketiga, kita tahu sebab Yohanes mencatat namanya adalah Maria. Maria Magdalena yang terkenal itu, yang dekat dengan Yesus. Yang kenal keluarga Simon si kusta yang disembuhkan oleh Tuhan itu. Ya dia seolah-olah wanita yang tidak tahu seni. Masa dia mencurahkan seluruh minyak wanginya? Minyak wangi yang bukan pakai botol kecil, tapi tadi dikatakan sebuah buli-buli pualam. Jadi cukup besar. Cukup besar. Setengah kati. Kalau diukur setengah kati itu kira-kira 1 liter. 1 liter minyak wangi untuk Yesus. Luar biasa. Padahal itu minyak wangi kualitas yang terbaik. Minyak wangi narwastu yang sangat-sangat mahal harganya. Top. Kelas yang paling tinggi. Kalau di zaman ini mungkin kelasnya apa ya? Armani? Ya. Apalagi? Chanel? Dior? Gucci? Givenchy? Prada? Hermes? Pasti ibu-ibu tahu karena sering beli minyak wangi ya. Dan ada juga orang yang suka ganti-ganti. Dari Prada ke Versace ke Hermes. Indonesia bilang Hermes, salah ngomong jadi herpes. Yang pasti di sini bukan minyak wangi nyong-nyong buatan Indonesia. Yang aduh, mana tahan baunya. Bukan yang itu. Ini luar biasa. Mahal sekali harganya. Dituangkan di atas kepala Yesus. Nah, kalau adat istiadat Yahudi itu, minyak wangi itu cukup diteteskan 1-2 tetes saja. Tapi hari itu Maria Magdalena menuangkan seluruhnya di atas kepala Yesus sehingga membasahi seluruh tubuhnya. Maka seluruh ruangan rumah Simon si kusta, tempat mereka makan-makan itu harum semerbak. Luar biasa. Nah, bayangkan kalau sudah hadir dalam pesta itu ya. Apa reaksi saudara? Apa reaksi saudara kalau tiba-tiba dalam sebuah pesta muncul seorang wanita dan menuangkan minyak wangi? Saya gak bayangkan kalau saudara saya undang saya ke pesta.
pesta ulang tahun atau pesta apa, tiba-tiba seorang wanita datang menuangkan seliter minyak wangi di kepala saya. Apa reaksi orang-orang? Murid-murid pada waktu itu, dan katanya itu adalah Yudas Iskariot, yang diberi tugas menjadi bendahara, yang walaupun sering tidak jujur, Yesus masih terus kasih dia kesempatan supaya dia bertobat. Dia bereaksi, dia bilang ini boros. Boros ini, masa minyak wangi 1 liter dituangkan dihabiskan. Kalau itu dijual harganya mahal sekali, 300 dinar. Dan itu bisa membantu orang-orang miskin, bisa taruh di diakonia. Yang akan kita kembangkan tahun ini, diakonia. Bantu orang miskin. Tapi apa jawab Yesus? Yesus langsung bisa membaca pikiran, dia maha tahu. Walaupun dia inkarnasi ke dunia menjadi anak manusia, dia maha tahu. Ini ajaib. Keilahian dan kemanusiaannya ajaib, dua natur di dalam satu pribadi. Saudara pikir Tuhan tidak tahu? Tuhan bisa membaca pikiran. Jadi jangan cari nujum untuk membaca pikiranmu. Tanya Tuhan, Tuhan membaca pikiran. Dan Yesus langsung bilang, biarkan dia. Jangan ganggu dia, biarkan dia. Gak usah buat dia susah. Dia sudah susah. Kenapa susah? Dia tahu. Nanti hari Jumat Agung Yesus akan mati. Dia susah. Dia tahu Mesias yang dikasihnya nanti akan naik ke atas kayu salib. Dia sudah susah, sudah sedih. Sekarang dia mau buat sesuatu untuk aku. Kamu jangan susahin dia lagi. Biarin aja, biarin aja. Orang miskin selalu ada padamu, tiap hari ada. Jadi kalau membantu orang miskin, jangan pikirin orang kaya. Oh si A bisa bantu, si B bisa bantu. Pikirin diri sendiri, saya bisa bantu gak? Orang miskin selalu ada padamu. Di sekitar kita, di mana-mana banyak orang miskin, bantu. Lalu Yesus tegaskan, dia Maria melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, ya. Perbuatan yang baik bagiku. Nah saudara, istilah baik dalam Yunani ada dua kata. Kata yang pertama adalah agathos. Agathos itu baik secara moral, agathos. Tapi di sini tidak pakai agathos. Di sini ayatnya pakai kalos. Kalos itu adalah baik secara bukan moral, tapi secara hubungan yang indah. Lovely good is not morally good, lovely good. Baik yang lovely itu apa ya? Menyenangkan. Lovely itu juga bisa ada kasih di dalam, ada hubungan intim, ada relasi. Walaupun relasi di sini intim, tapi ini bukan relasi yang romantis atau seksual. Tapi intim secara cinta kasih yang murni. Hubungan cinta kasih yang murni. The true love relationship is not sexually, is not romantically. Kenapa penting saya sebutkan di sini? Karena orang-orang liberal menganggap, menafsirkan bahwa Maria Magdalena adalah salah satu pacarnya dari Yesus. Yesus itu, kalau saudara belajar Mormon, Yesus itu dipercaya poligami saudara. Banyak istri-istrinya sebab wanita-wanita kemana-mana ikut dia, betul nggak? Dan itu dianggap poligami. Luar biasa. Nanti yang liberal, yang LGBTQ menafsirkan Yesus juga gay. Ini Yesus ditafsir macam-macam. Ya. Padahal di sini sangat jelas, hubungan lovely itu hubungan yang cinta yang murni, the true love. Jadi gak ada itu ceritanya, oh Yesus pernah punya bayi loh dengan si Maria Magdalena ini. Oh, nanti di mana ditemukan, dibikinlah penemuan abad 20, ada anaknya di mana, keturunannya di mana. Ada gak turunan Yesus di bumi? Gak ada. Nah ini penting sekali, ajaran liberal gak karu-karuan saudara. Alkitab sangat jelas mengatakan hubungan Maria Magdalena dan Yesus adalah hubungan cinta kasih yang murni. Ya, di situ kalos, lovely good.
Nah, hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus mengandung dua kebenaran yang sangat-sangat penting. Yang pertama, dia berani berkorban. Dia berani berkorban, miliknya yang paling berharga. Semua wanita yang belum menikah di zaman itu menabung untuk bisa membeli narwastu yang mahal. Ya, 300 dinar itu adalah upah kerja 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kerja gak makan, baru bisa beli 1 botol itu. Kalau si Maria ini menabung 1/3 dari income-nya, maka itu harus tabung 3 tahun. Jadi ini banyak. Mahal harganya. Kalau di Amerika 3 tahun menabung 2/3 itu, 1/3 dari income berapa itu? Mahal sekali. Minyak wangi ini. Ya. Lebih mahal dari minyak wangi top line. Tabungan 3 tahun. Nah, biasanya minyak wangi ini untuk persiapan nikah wanita, itu sangat penting. Ya, mempersiapkan dia. Tapi hari itu sebuah botol yang sudah dia tabung 3 tahun, semuanya dituangkan kepada Yesus. Artinya apa? Dia tidak takut rugi, dia gak hitung-hitungan, dia tidak takut dimarahin orang tua, dia tidak takut diejek, dihina, dia tidak takut komentar negatif orang lain, dia gak pusing itu. Dia rela bayar harga. Cinta yang sejati selalu, perhatikan, cinta yang sejati selalu merasa kurang dalam memberi. Aduh kasih, kayaknya gak cukup ya. Saudara yang pacaran pasti tahu, dulu kalau cinta banget sama pacarnya, udah kasih kayaknya kurang, tambah lagi, kayaknya kurang, tambah lagi. Ingin selalu yang terbaik sampai rela berkorban, seluruhnya diserahkan. Tidak cukup untuk mengasihi dan terus mengasihi. Saya baca cerita pengarang O. Henry. O. Henry itu pengarang terkenal Amerika abad 19. Banyak cerita yang dia tulis. Salah satu yang dia tulis itu tahun 1905 bertemakan The Gift of Magi. Hadiah dari orang Majus. Nah, di situ dia menulis cerita tentang sepasang anak muda yang pacaran bernama Jimmy dan Della. Mereka saling mengasihi, Jimmy dan Della ini. Ya. Begitu indahnya dan sejatinya cinta mereka, rela berkorban. Menjelang Natal, Jimmy terus berpikir, saya mau beli apa ya untuk dia nanti malam Natal, hadiah apa ya untuk si Della. Dia tahu Della itu cantik, punya rambut yang panjang. Ya, indah sekali rambutnya. Della itu cita-cita pengen punya sisir yang bagus, yang terbuat dari kulit penyu. Ya. Tapi harganya mahal. Nah si Della juga berpikir, aku nanti malam Natal mau kasih apa ya cross kado sama Jimmy. Dia tahu papanya Jimmy pernah kasih dia jam tangan yang mahal. Tapi gak ada talinya. Jadi dia pikir, aku mau kasih dia tali jam tangan yang dari platinum tapi mahal. Nah, simpenan si Della itu setelah dia simpan menjelang Natal hanya $1.87 tahun 1905. Mahal. Tali jam itu lebih dari $20. Paling tidak dia butuh $20. Ini baru $1.87. Lalu Della bagaimana? Harta satu-satunya yang dia punya adalah rambutnya yang terindah. Akhirnya dia menawarkan rambutnya untuk Madam Sofroni. Mau nggak kamu beli rambut saya $20? Setuju, lalu rambutnya dia potong. Bisa beli tali jam tangan platinum untuk pacarnya. Jimmy mau beli sisir tapi gak punya duit, gak cukup. Satu-satunya harta dia adalah jam tangannya. Lalu dia pergi menjual jamnya.
supaya bisa membelikan sisir rambut terbuat dari kulit penyu dan bertahtakan berlian. 1905. Jadi malam itu sama-sama bungkus kadonya dan mereka ketemu di malam Natal. Saudara bayangkan malam itu cross kado begitu masing-masing buka kadonya. Kaget. Satu kehilangan rambut, satu kehilangan jam tangan. Walau ada sisir, walau ada tali jam, dua-duanya tidak bermanfaat. Itu respon negatif. Cerita O. Henry ironis. Cerita O. Henry ironis sebab ujungnya sia-sia. Dua-dua hadiah itu tak berguna. Tapi respon positif apa? Cerita O. Henry bermoral tinggi. Sebab dia ingin menunjukkan cinta yang sejati tidak pusing soal hasil untung atau rugi. Tapi cinta yang sejati ada hati yang rela berkorban berapapun harganya. Amin. Saudara, negatif atau positif? Cinta yang sejati tidak peduli soal untung rugi, tetapi peduli soal apakah hatinya murni dan sungguh-sungguh rela berkorban. Itu diketahui oleh Maria Magdalena. Sebab dia tahu nyawa Yesus di atas kayu salib bagi dia melebihi narwastu yang hanya $300. Saudara menangkap ini? Cinta yang sejati, tulus, ada kesiapan hati untuk berkorban. Permisi tanya, selama ini apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan Yesus? Bagaimana persembahan saudara kepada Tuhan? Adakah persembahan yang berkorban atau yang asal-asalan? Asal ada. Saya tidak tahu. Ya. Renungan hari ini saya tulis tentang 1/10. Ayatnya saya sebutkan di sana. Sebab kesaksian James minggu lalu menggerakkan saya. Kalau saudara belum mulai memberi persembahan, mulailah dengan 1/10. Mengasihi Tuhan. Kalau sudah, mulailah memberikan persembahan syukur dan persembahan khusus. Karena Israel yang menolak memberikan ini, belalang pelahap telah memusnahkan seluruh ladang mereka. Dan Tuhan bilang, kamu menipu aku. Tapi Tuhan bilang, bagaimana? Mereka tanya, bagaimana kami menipumu Tuhan? Soal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Uji aku kalau kamu tidak percaya. Begitu kamu persembahkan 1/10, aku akan usir seluruh belalang pelahap ini. Maka ladangmu akan panen berkelimpahan, hidupmu akan berkelimpahan. Percayalah, kalau bukan milikmu, tetap bukan milikmu. Uang yang bukan milikmu, milik Tuhan, untuk rumah Tuhan. Kalau tidak kamu gunakan, akan habis di mana-mana. Sia-sia. Maria telah memberi contoh, memberikan lebih, yaitu seluruh harta miliknya. Saya punya seorang teman, businessman. Dia juga suka support gereja kita, memberi persembahan. Suatu hari dia tanya, Pak, coba ceritakan kepada saya, persembahan apa? Berapa jumlahnya? Sehingga sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan terima itu senang gitu ya. Berapa? Saya bilang saya tidak tahu, tapi kalau tanya berapa ya mulai dari 1/10. Tapi bagi Tuhan itu ya kasihnya tak terbatas. Tapi bagaimana saya tahu persembahan itu Tuhan suka dan senang? Lalu saya jawab dia, saya bilang, ini jawabannya. Kalau waktu kamu memberi itu, ada rasa sakit hati. Loh, sakit hati? Kan Tuhan bilang berikanlah dengan sukacita. Maksud saya gini, waktu kamu beri itu, kamu ada rasa sakit. Ada sebuah pergumulan di situ.
Tapi akhirnya kamu tetap rela memberi dengan cinta. Sama seperti kalau pengemis minta duit sama kamu. Kalau kamu kasih sesuatunya rasanya dari kelebihanmu, gak ada rasa sakit. Saya tahu Maria memberi dengan rasa sakit. Ini seluruh hartaku loh. Tapi dari pergumulan sakit itu ada pergumulan, ada plus cinta. Dan cinta menang. Itu yang mau dilukiskan oleh O. Henry di dalam cerita Jimmy dan Della. Dia gak pikir kalau saya kasih, wah nanti menikah gimana ya? Pernah gak waktu saudara kasih persembahan itu bergumul? Waduh kalau saya kasih bantu diakonnya ini berarti 1 minggu ini 7 hari gue gak ngopi nih. Ada pengorbanan di dalam, ada rasa pergumulan. Kalau gue kasih berarti lunch saya akan berkurang. Kalau saya kasih berarti saya bulan ini gak beli baju. Tapi akhirnya tetap memilih, kamu memberi. Nah itu loh, pergumulan seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memuji si Maria Magdalena. Jadi memberi itu bukan asal-asalan atau sembarangan, tapi ada sebuah pergumulan dulu. Dan kemudian kamu menang. Yang kedua, gunakan kesempatan sekarang. Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Yesus sebentar lagi naik ke atas kayu salib dan itu peristiwa 1 kali. Untuk selama-lamanya. One time, gak keulang. Ya, kemudian dia akan mati dan dikuburkan. Dan itu perlu parfum. Nah parfum untuk orang hidup cuma 2 tetes. Tapi parfum untuk orang mati, wah itu lebih dari 1 kati. Karena kain kafannya berlipat-lipat, disiram lagi. Dan dia hanya memberikan setengah kati, 1 liter. Maria tahu, ini momen penting. Nanti saya belum tentu ada kesempatan meminyaki Yesus. Menurunkan mayatnya, memberikan minyak wangi, aku gak ada kesempatan itu. Sekaranglah kesempatannya. Ketika Yesus belum naik ke atas kayu salib. Dia rela berkorban. Dia tidak tunggu Yesus mati. Sebab dia tahu orang yang mati tidak bisa mencium parfum. Jadi parfum untuk orang mayat itu adalah untuk orang yang hidup. Karena takut mayatnya bau. Jadi dikasihnya minyak wangi, itu pun yang murahan. Di Indonesia minyak nyong-nyong. Disemprot-semprot itu orang mayat. Saudara kalau ke pesta kan gak kasih minyak nyong-nyong kan? Langsung yang mahal-mahal, ke Chanel minimal. Dia tahu itu. Dia mempersiapkan bagi sang raja. Raja damai yang akan mati bagi dia. Persiapan penguburan Tuhan Yesus dengan parfum yang mahal. Dan Yesus bilang, dimanapun Injil ini diberitakan. Ini sudah lebih 2025 tahun. Dimanapun wanita ini, Maria Magdalena, akan diingat dan diberitakan. Dan hari ini saya beritakan dari mimbar ini, dia diingat. Ini loh persembahan yang berkenan, esok bukan harimu saudaraku, hari besok bukan milikmu, hari ini hari kesempatan. Yang tidak mungkin diulang, kemungkinan tidak diulang kalau malam ini saudara harus berpulang ke rumah Bapa. Saya baca cerita suatu kali setelah 9/11, 9/11 kasus di WTC, ya World Trade Center di New York 2, gedung yang ditabrak oleh pesawat itu banyak sekali yang mengalami korban di situ. Ya, seorang suami yang lolos ya dari bahaya itu. Suatu hari bilang sama istrinya seorang yang aktif di gereja, suka ke gereja, suka berdoa, suka melayani. Suatu hari selesai kasus itu, dia bilang sama istrinya, sekarang ekonomi lagi susah. Banyak bisnis yang belum dipulihkan. Bukan waktunya bagimu terus menyumbang gerejamu dengan persembahan. Pikiran normal seorang suami. Ya. Ekonomi lagi down, tunggu kalau bisnis kita sudah lebih oke. Tunggu kalau ekonomi sudah lebih baik,
baru kamu persembahan di gereja. Istrinya bilang, kapan tambah baik? Tapi kapan tambah baik? Suaminya bilang, gak ada yang tahu. Kita gak tahu hari besok, gak ada yang tahu. Tunggu aja. Lalu istrinya bilang, suamiku, coba kamu bayangkan, kalau kamu hari itu dalam bahaya, ada di dalam WTC itu, dan kamu gak bisa keluar, apa yang akan kamu lakukan dengan hartamu? Suaminya bilang, aku persembahkan 50% untuk Tuhan, setengah untuk Tuhan. Dan saya doa Tuhan selamatkan saya. Oh bagus sekali kata istrinya. Nah sekarang kamu nyatanya gak apa-apa. Kalau bahaya aja kamu beri 50%, sekarang kamu selamat gak apa-apa. Kenapa gak sekarang berikan kepada Tuhan? Suaminya bilang, iya. Istriku, ternyata logikamu benar juga ya. Ya udah, besok kamu kasih persepuluhan lah ke gereja. Kadang-kadang kita pikir persembahan itu nanti-nanti saja. Kalau saya sudah berlimpah, kalau saya sudah oke, kalau gak apa-apa. Ya, tapi begitu mau di depan, beda. Kesempatan bukan kita punya, cintailah Tuhan dan berikan yang terbaik. Semasih ada kesempatan, semasih sehat, semasih ada kerjaan, semasih bisnis lancar, semasih ada uang di kantong. Kasih, jangan tunggu nantilah. You tidak tahu nanti. Ketika suatu saat kamu tidak bisa memberi, baru ingin memberi, tapi tidak ada kesempatan. Kuncinya adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dia berikan nyawanya. Suatu kali ada seorang bocah umur mungkin 10 tahun, ya, atau 13 tahun, cukup gede. Dia masuk ke sebuah toko, ya, kayak 7-Eleven begitu, ada telepon publik umum, ya. Dia gak sampai tingginya, lalu dia geser sebuah peti minuman dekat ke telepon itu, lalu dia naik, dia telepon dengan telepon umum itu. Si petugas toko liatin aja nih anak, ngapain ya? Lalu anak ini telepon, ibu, hei ibu, aku ingin bantu kamu bersihin ya halamanmu, kotoran-kotoran, menyapu, membersihkan semuanya. Lalu ibu di seberang itu, yang di seberang telepon menjawab, aku tidak butuh. Aku sudah ada yang bagian bersihin halamanku dan rumahku. Aku akan tambah bersihkan yang lain. Bukan hanya di halamanmu, di luar halaman, di depan rumahmu bersihkan seluruhnya. Saya jamin kalau hari Minggu, ya orang-orang di sekitar rumahmu akan bilang, rumah ibu lah yang paling bersih dan paling indah. Oh tapi aku tidak butuh. Aku sudah ada yang membersihkan setiap minggu. Gini dah Bu, sedikit memaksa. Saya diskon 50%. Lebih murah dari orang itu. Apakah kamu mau kasih aku kerjaan itu? Ibu itu bilang, tidak nak, aku udah puas dengan kerjaannya. Jadi aku tidak butuh lagi. Terima kasih. Lalu dia taruh telepon. Pemilik toko itu kasihan, dia bilang, anakku, dari tadi aku mendengar kamu bicara dengan ibu itu. Pasti kamu lagi susah, butuh pekerjaan. Tapi aku senang sikapmu. Aku senang cara kamu ngomong dan bagaimana kamu approach ibu itu. Aku mau kasih kamu kerjaan. Seperti yang kamu bilang itu. Mau enggak? Anak itu bilang tidak, terima kasih. Loh, bukankah tadi kamu butuh kerjaan? Kenapa saya kasih kamu kerjaan, kamu enggak mau? Dia bilang, tidak, aku enggak butuh. Tadi aku telepon cuma mengecek. Orang yang kerja sama ibu itu adalah aku.
Aku senang sebab dia puas dengan pekerjaanku. Permisi tanya, suatu hari ketika kamu berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan puas gak dengan kamu? Tuhan puas gak dengan kehidupanmu, dengan pelayananmu, dengan pemberianmu? Sudahkah kau berikan yang terbaik? Kamu mau jawab apa ketika berdiri di hadapan Tuhan? Kamu sudah siapkan apa bagi Tuhan dan ketika bertemu dengan Dia? Jumat Agung 5 hari lagi, Paskah seminggu lagi, persiapan apa yang kau berikan? Kira-kira Tuhan memuji kamu, senang, atau malah menegur kamu? Kiranya Tuhan menolong saudara, menolong saya. Memasuki Jumat Agung dan Paskah dengan spirit yang baru, semangat yang baru, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan selalu merasa kurang dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hamba minta suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga kami, di hati kami. Terus berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan. Ajar kami meneladani Maria Magdalena. Yang rela melayani Tuhan, memberikan yang terbaik tanpa hitung-hitungan dan selalu merasa kurang. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami tidak tahu hari besok. Kalau masih ada kesempatan, tolong kami ya Tuhan. Makin hari makin mengasihi Tuhan. Makin hari makin mengasihi sesama. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ira. Saudara-saudara, kita akan bernyanyi lagu respon, berserah kepada Yesus. Saya ajak saudara untuk berdiri. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, kepadamu Juru Selamat, aku berserah. All to Jesus, all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru dan berkat-berkat baru. Untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.